Tugu pahlawan Brimob Bombana dikenal dengan kisah horor dan mistisnya. Banyak peristiwa yang telah terjadi, penyerangan, penembakan, pembunuhan, bahkan beredar cerita simpang siur. Banyak mayat yang telah gugur dikubur di bawah tugu ini. Mulai dengan peristiwa penyerangan kelompok separatis DITII sampai proses pemindahan tugu Brimob yang banyak menjatuhkan korban meninggal dunia. Inilah kismis, kisah misteri. Hai Sobat Misteri, selamat datang di Kisah Misteri. Kismis, kisah misteri. Nah, episode kali ini kita akan membahas kisah misteri tentang Tugu Brimob Kabupaten Bombana. Ada banyak sekali cerita simpang siur di luar sana. Ada yang bilang Tugu Brimob ini di bawahnya ada kuburan. Tugu Brimob ini tempat perkuburannya para Brimob, perkuburannya para masyarakat. Kemudian dikaitkan dengan mistis lah, dikaitkan dengan horor lah. Nah, episode kali ini kita akan menceritakan apa sih sebenarnya yang pernah terjadi di Tugu Brimob Bombana ini. Nah, di samping saya sudah ada narasumber kita yang dikenal dengan Pak Sukirman, Om Sukirman, Kakek Sukirman. Betul ya, Kakek? Betul. Ya, kakek ini umurnya sudah 85 tahun. Sampai hari ini. Ya, dan saya juga ditemani oleh Kakak Anda Odong. Terima kasih sudah menemani kami. Jadi, Sobat Misteri, kita akan menceritakan sebenarnya cerita yang simpang siur di luar sana, Kakek. Kakek, ya, sebenarnya awal mula Tugu Brimob ini dikenal itu ceritanya bagaimana? Tugu Brimob ini nanti sebenarnya sudah aman baru dibuat tugu. Oh, jadi sebelum itu ada peristiwa yang terjadi? Sebelumnya itu memang ada peristiwa penyerangan gerombolan yang diperkersai oleh Kahar Musakar. Nah, mereka itu terdiri dari beberapa momok. Momok merah, momok putih, momok hitam, momok kuning, momok hijau. Untuk setiap momok itu sekurang-kurangnya 2 batalion. Satu batalion itu sekurang-kurangnya 2 kompi yang menyerang Kasipute. Sementara Kasipute alat Brimob hanya sekitar lebih 100 orang anggota. Pasukan Brimobnya cuma sekitar 100 pada orang. Tahun 1957 hari Jumat November 1957. Saya tahu hari Jumat, tapi tanggalnya saya tidak tahu. Pada saat itu saya sudah kelas 6 SR. SR berarti kelas 6 SD ya kalau sekarang ya? Iya, sekarang baru SR, SD. Dulu kita masih SR namanya, ya, karena itu sejarah juga tuh. Berarti awal mulanya Tugu Brimob ini dikenal karena ada peristiwa penyerangan dari kelompok DITII dan Brimob ya, Kakek ya? Nah, ini sebenarnya ini tanda diberikan itu Tugu Pahlawan bahwa pernah terjadi ada peristiwa dan mereka menang dalam hal ini. Gerombolan dapat diusir kembali, dan menurut kekuatannya gerombolan yang saya baca itu di yang mereka simpan itu arsip, lebih 10.000 tentaranya yang menyerang Kasipute. Pertempuran yang sangat tidak pernah berhenti berbunyi senjata 4 hari 4 malam. Sesungguhnya 7 hari 7 malam.
Dan setelah ada bantuan dari Makassar, DKN 12, itu mereka sudah mulai mundur. Sebelumnya itu ada 3.500 polisi dari Bau-Bau yang membantu di sini, dibawa oleh KN Duata. Ya. Nah, itu. Kemudian yang membantu Brimob ini adalah OPR, Komandan Kompinya OPR AM Nompo, yang pernah dikena pecahan mortir di ujung jembatan sana. Jadi ya, masih ada lagi. Iya, oh, jadi awal mulanya Tugu Pahlawan ini dikenal karena ada peristiwa itu ya kakek. Iya. Kalau misalnya kan ada saya dengar-dengar juga ini cerita kakek di luar sana, katanya Tugu Brimob itu mistis, horor karena di bawahnya itu katanya ada Brimob yang dikubur, ada pasukan DITI juga yang dikubur, benarkah itu? Jadi itu sebenarnya tidak benar, karena saya punya rumah kira-kira 50 meter dari itu. 50 meter dari Tugu Brimob? Dari Tugu itu. Yang terkubur di situ adalah masyarakat, namanya Patiti. Masyarakat, karena dia itu dilarang untuk duduk di balai begini, tapi karena tidak mendengar, akhirnya peluru kena dia dan dikuburkan di lubang perlindungannya di situ. Pas di bawah Tugu Brimob? Iya, di bawah Persimi itu, di bawah Tugu Brimob, karena ada pohon mangga dulu di situ. Berarti cerita di luar sana yang bilang, oh Tugu Brimob ini keramat, Tugu Brimob ini ada kuburan, itu tidak tepat. Tidak benar. Yang Tedenes yang gugur di benteng di sana di Lempu Pala, di dalam benteng, dimakamkan di Bau-Bau, Taman Pahlawan Bau-Bau. Saya pernah lihat kuburan di sana tahun 58 saya tiba di Bau-Bau, saya lihat itu kuburannya ada papan nama Tedenis. Dan waktu mereka ditahan ini Komandan Kompi bersama anak buah untuk membantu di Tauboto sana, mereka dihadang di Rarobatu. Ada satu orang yang luka. Brimob tidak mati, hanya luka. Nah, meninggal dia. Nah, yang menyelamatkan itu Brimob 1 peleton bersama masyarakat adalah Pak PS Lode, guru kepala sekolah Taubonto. Itu menyelamatkan mereka, jalan pintas. Ya. Dengan cara menaikkan bendera, kemudian helm itu dipasang di atas benteng. So akan-akan mereka itu standby melawan, padahal mereka sudah jalan. Nah, itu mereka selamat. Tidak bisa jalan di jalan raya. Nah, tiba di sini bersatu dan melawan gerombolan. Saya juga pernah dengar cerita ini kakek, tahun 2006 kah 2008, saya lupa pastinya kapan, tapi katanya dulu sempat ada pejabat bupati Kakak Odong yang ingin memindahkan Tugu Brimob itu ke tempat lain. Nah, pada saat proses pemindahannya itu, pada saat digusur katanya semua orang yang terlibat akan penggusuran itu tiba-tiba meninggal. Apakah itu betul Kakak Odong, kakek? Itu bagaimana? Nah, itu kurang tepat. Karena saya ini sudah kira-kira lebih 10 tahun umur saya baru peristiwa itu. Saya masuk sekolah SR sudah umur 10 tahun. Jadi kelas 6 itu sudah di atas 17 tahun. Jadi kalau ceritanya itu sudah begitu. Tidak ada Brimob yang dikubur di situ. Yang gugur itu Brimob
dibawa ke Bau-Bau untuk dimakamkan di Taman Pahlawan Bau-Bau. Ya. Dan saya saksikan di Bau-Bau bahwa ada kuburan di situ. Di Bangkanapi sana, masih di Bangkanapi, belum dipindahkan. Ada nama Tedensi itu, ada papannya, apa namanya. Saya bilang, oh ini yang gugur sih. Sehingga sebenarnya saya kurang setuju saya kalau di gambar itu ada orang tua itu yang dipasang di situ. Kalau Brimob cocok. Oh ya, karena bentuk Iya. bentuk apa ya, penggambaran pahlawan bahwa Brimob pernah berjuang. Iya, karena pernah berjuang. Itu sebagai lambang. Lambang, betul. Ya, namun bukan tendensi itu, tetapi itu namanya itu orang tua Imam Pawai di Langkupala. Imam Pawai. Memang dia berjasa juga karena membantu Brimob. Jadi oper ini dipersenjatai karena mereka itu Brimob double senjata, dua senjata satu orang. 3 dengan pistol, 1 dengan double mereka. Ada pistolnya, ada senjata panjang. Jadi itu senjata panjang diberikan kepada OPR, Organisasi Pertahanan Rakyat. Yang komandan kompinya AM Nompo, dan pada saat pertempuran itu dikena pecahan mortir. Ya. Oke. Jadi masih ada pertanyaannya. Kalau itu yang dibilang ada yang terkubur, tidak ada yang percaya. Karena saya dekat sekali, kira-kira 50 meter dari situ. Yang pada saat itu menjadi kepala distrik, belum camat, Pak Saleara. Pada saat Pak Pipi ada sekolah di Makassar. Oke. Nah, Kak Kodong, saya juga mau tanya Kak Kodong, selama hidup... Apalagi yang belum terlalu tepat, nanti saya luruskan, insya Allah. Iya kakek, saya tanya Kak Kodong dulu. Selama hidup di Bombana ini kan pasti ada cerita-cerita ya. Ada saya pernah juga dengar cerita kalau ke sana ada yang kerasukan, kalau habis main ke sana katanya diganggu pulangnya. Itu bagaimana Kak Kodong? Jadi penjelasan seperti itu kan sudah menjadi tertanam dan menjadi paradigma orang-orang khususnya yang tinggal di dekat itu yang koordinator bunuh dulu di bawah situ, Brimob dulu ditembak oleh orang Temani yang sinting, yang gila, bukan berperang, tembak. Jadi saya sedikit menyambung daripada orang tua kita ini menjelaskan terkait peristiwa dan sejarah yang pernah terjadi di tahun 67. Saya pikir melalui penjelasan ini membuka mata teman-teman yang belum terlalu tahu pasti terkait sejarah terkait sejarah di Tugu Brimob. Katanya di situ angker, katanya di situ dipenuhi dengan segudang misteri. Saya pikir pandangan-pandangan tersebut keliru, gitu. Iya. Tapi kita juga tidak menyampingkan bahwa kalau ada pandangan-pandangan sekelompok orang yang mengangkerkan tempat tersebut atau mengkeramatkan tempat tersebut, saya juga tidak menyampingkan. Saya pikir juga itu bisa jadi ada juga pendapat-pendapat seperti itu, karena di tahun 2008 waktu Tugu Brimob tersebut dipindahkan, saya sempat mendengar, tapi saya tidak tahu pastinya, katanya operator EXA yang menggusur tugu tersebut itu katanya meninggal dunia. Kata ceritanya ya Sobat Misteri, pada saat digusur itu sore hari. Nah setelah dia menggusur, malam harinya dia tiba-tiba meninggal. Itu bagaimana? Kalau saya, memang saya pernah dengar cerita tersebut, tapi untuk pastinya saya juga belum terlalu masih simpang siur. Tapi katanya menurut banyak orang itu terjadi begitu. Jadi sebenarnya penyerangan gerombolan ini membuat kita, khususnya orang-orang Borneo ini
menjadi tertinggal sebenarnya. Itulah cikal bakalnya kita. Kenapa kemudian kita orang ini menjadi tertinggal? Gitu. Karena kenapa? Gerombolan ini atau pasukan DITI yang pernah datang menguasai daerah Rumbia ini tidak hanya mau menguasai, tapi menjarah kita punya kekayaan yang ada di kita. Misalkan saja aset-aset kekayaannya kita, uang, kemudian harta benda dan lain-lain. Jadi jangan pikir, mungkin sedikit saya jelaskan bahwa sebelum penyerangan gerombolan DITI tahun 67 itu ada gerombolan yang namanya gerombolan Badik yang diprakarsai oleh tunggu saya mengingat supaya tidak salah karena kebetulan ada orang tua kita ini yang paham terkait sejarah. Kalau tidak salah itu yang dipimpin oleh Ambosaka, gerombolannya. Ya. Yang pertama memang mereka tidak punya senjata, tidak semua. Yaitu datang menyerang di Taubonto pada saat itu, tepatnya di daerah Rahawatu. Dari istana Rahawati yang pernah kita kunjungi di Taubonto, itu pernah dibakar atau dibom ya, kalau tidak salah. Dibakar, dibom ya. Oh, jadi dulu ada gerombolan Badik yang ingin menguasai, menyerang daerah Kabupaten Bombana ini. Sehingga terjadilah perlawanan masyarakat setempat. Kemudian karena masyarakatnya sudah tidak mampu, maka didatangkanlah, dibantu oleh Brimob. Ini bukan masyarakat. Iya, apa itu kan? Brimob minta bantuan kepada polisi di Paubau. Brimob meminta bantuan. Iya, kemudian dibantu lagi dari Makassar kapal perang DKN. Nah itu yang menjadikan mundur mereka karena ditembaki dengan senjata berat. Hanya mundur mereka. Nah seperti itu. Kalau masyarakat tidak melawan, hanya itu hari OPR karena dipersenjatai. OPR itu apa Kak? Organisasi Pertahanan Rakyat. Ya. Jadi sekarang itu Hansip. Oh Hansip sekarang ya. Mereka komandan kompinya AM Nompo. Ya. Nah, yang akhir-akhir perang itu dikena pecahan mortir. Mortir itu di pantai sana. Berarti waktu peristiwa penyerangan itu ada sekitar 7 hari. 7 hari. Dimulainya itu baru mundur. Yang paling tidak pernah berhenti tembakan 4 hari 4 malam. Kalau kita baring ini melihat ke atas kayak apa nih? Kayak kembang api yang lewat begini. Itu senjata ya? Iya, peluru. Kadang-kala dia jatuh itu mortir itu kan mortir besar itu kayak bom. 40 kali, 40 biji yang jatuh di sini hanya tidak mengenai sasaran. Ada dulu masjid di situ apa ini sekarang di depan Tugu. Ada masjid dulu yang dinding papan, tempatnya kasihan masyarakat berlindung tidak pakai benteng. Alhamdulillah biar papannya tidak ada lubangnya, biar satu lembar, tidak dikena peluru. Padahal sasaran peluru itu. Jadi mereka itu tidak pakai benteng, mereka baring-baring saja. Selamat mereka. Saya juga sempat mendengar bahwa waktu peristiwa penyerangan gerombolan itu katanya kita hampir kalah begitu. Apa benar cerita? Oh iya. Mbak? Pada saat itu penyerangan pertama masuk, kalau mereka masuk
pasti kalah Brimob, karena Brimob ini sebagian besar naik membantu di atas, tapi mereka menunggu sama-sama teman. Ada di Gunung Jupri di situ, ada yang di Kahar di Gunung Tinaurima, ada juga yang turun dari Taubonto. Jadi mereka menunggu. Kalau mereka itu langsung masuk pada saat itu malam, didudukin. Hanya beberapa orang saja. Dan pada saat itu akhir-akhir datang bantuan, tinggal 2 peluru, satu orang. Untuk musuh satu, untuk diri sendiri satu. Ya, jadi itulah ya peristiwa yang pernah terjadi ya, Iya, sehingga dikenal Tugu Pahlawan Brimob. Sehingga sebagai bukti bahwa pernah terjadi perjuangan di sini, maka Brimob itu bersama dengan pemerintah mendirikan Tugu Pahlawan. Ya, jadi sobat misteri Itu kalian yang hampir benar barangkali. Tapi kalau yang bicara itu bilang ada Brimob di bawah, tidak ada. Kecuali masyarakat itu yang karena sudah umurnya barangkali sehingga dia tidak mendengar, ditegur, dilarang duduk di situ tapi tidak dengar. Peluru itu dia, itu peluru kayak hujan. Kita semua bikin lubang karena itu tanah di situ pasir, jadi digali baru kita tinggal di dalam. Jadi sobat misteri, itulah kisah misteri Tugu Brimob Bombana. Jadi kalian jangan salah mengerti, salah mengartikan, atau bahkan menggiring cerita yang tidak ya kakek ya. Ditambah-tambah. Ya, ditambah-tambah, betul. Tidak ada tambahnya ini. Sebenarnya dulu itu tugu yang pertama itu tangan saja yang naik. Ya. Ya, untuk mengatakan menang dalam perjuangan. Yes. Baik, terima kasih kakek sudah menceritakan pengalaman yang kakek telah alami. Terima kasih Kak Odong sudah menemani saya di kisah misteri episode kali ini. Jadi sobat misteri, ya, nanti kalau masih ada yang perlu ditanyakan bisa. Siap. Ya, jadi sobat misteri kalian. Ada nomor saya tuh. Iya kakek. Ya, jadi sobat saya itu nomorku itu tidak pernah ganti. Betul, ya. Sepanjang siang malam. Ya, saya tutup dulu ya acaranya ya kakek ya. Alhamdulillah, syukur. Jadi sobat misteri, itulah kisah misteri Tugu Brimob Bombana. Kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan follow semua akun media sosial Zaka Entertainment, karena kita akan menceritakan kisah-kisah misteri yang pernah terjadi di Sulawesi Tenggara, terkhusus untuk Kabupaten Bombana. Saya Ega Krisin pamit undur diri. Sampai jumpa sobat misteri di Kismis Kisah Misteri.